Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang upaya pembelaan negara dalam keperawatan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 yang terdiri dari Weni Juli Ramawati, Senda Amelia, Stofura Asyaidah, Nadia Rizky Salsabila, Indra Ardiansyah, dan Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini kami akan membahas tentang definisi bela negara, landasan hukum, wujud penanaman bela negara, bentuk-bentuk bela negara, peran perawat dalam upaya bela negara, dan kesimpulan. Yang pertama ada definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Rasa bela cenderung diartikan dalam makna yang sempit, yaitu hanya wajib dipraktikkan oleh kalangan militer saja. Padahal, bela negara wajib dilakukan semua warga negara terhadap kondisi yang mengancam bangsa tanpa harus turun ke medan perang. Baik, yang kedua landasan hukum dasar. Landasan hukum dasar, beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. 1. Tahap MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok ancam negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, tahap MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang kelima, tahap MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Wujud penanaman bela negara. Wujud dari bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kedaulatan wilayah Nusantara, serta nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Wujud bela negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela, dan 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Bentuk-bentuk bela negara. Secara fisik, segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara. Secara non-fisik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, misalnya A. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan cara menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. B. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air melalui pengabdian tulis dalam membangun masyarakat. C. Berperan dalam memajukan bangsa dan negara dengan karya nyata. D. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutan, upaya atau solusi penanaman rasa bela negara, menumbuhkan rasa bela negara adalah A. Cinta tanah air, B. Sadar akan berbangsa dan bernegara, C. Yakin sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa, D. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, E. Memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis dan fisik.
Kesimpulan, bela negara adalah tekad, sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Kesadaran perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Rasa bela negara harus dimiliki oleh semua warga negara. Pengabdian ini dilakukan tidak hanya menggunakan senjata atau berperang, melainkan sesuai dengan profesi yang telah ditekuninya. Sebagai tenaga kesehatan, harus memberikan pelayanan yang menyeluruh tanpa membedakan klien tersebut. Melayani klien dengan sepenuh hati, mau ditempatkan di kawasan perbatasan. Sebagai pemerintah harus bisa mengetahui tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan dapat merata di Indonesia, memperoleh pelayanan kesehatan yang sama. Sekian dari kelompok 2, apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.